Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Ibu Tiara Sarimawi, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah kewarganegaraan, serta teman-teman yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan materi yang berjudul Ketahanan Nasional. Sebelum memasuki materi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Zainab Hetni Sandrina dengan NIM 25610124 selaku moderator. Baiklah, sebelumnya perkenalkan saya Awal Saputra dengan NIM 25610121. Pada slide ini kita membahas pengertian dan tujuan. Ketahanan nasional adalah kondisi dinamis suatu bangsa yang mencerminkan keulatan dan ketangguhan dalam menghadapi berbagai masalah. Ketahanan ini digunakan untuk menghadapi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan, baik dari dalam maupun luar negeri, demi menjaga keberlangsungan hidup bangsa dan negara. Ketahanan nasional memiliki beberapa ciri utama, yaitu yang pertama bersifat mandiri, yang artinya Indonesia harus bisa mengandalkan kemampuannya sendiri dan tidak bergantung sepenuhnya kepada negara lain. Sifat yang kedua yaitu dinamis. Di kondisi dan tantangan negara yang selalu berubah-ubah, maka ketahanan nasional juga harus bisa menyesuaikan diri. Dan selain itu, ketahanan nasional juga harus memiliki wibawa agar memiliki daya tangkal dan dihargai ataupun dihormati oleh negara lain. Dan yang tidak kalah penting adalah ketahanan nasional harus mengutamakan kerjasama antara masyarakat dan pemerintah. Untuk mencapai ketahanan nasional, Indonesia menggunakan konsep dasar Astagatra, yaitu 8 aspek kehidupan yang saling berkaitan. Astagatra dibagi menjadi 2. Yang pertama ada Trigatra, yaitu aspek alamiah, yaitu letak geografis, kekayaan alam, dan kependudukan. Ketiga aspek tersebut merupakan potensi dasar yang dimiliki Indonesia dan harus dikelola dengan baik. Yang kedua ada Pancagatra, yaitu aspek sosial dan dinamis, mencakup ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan. Misalnya ideologi Pancasila menjadi pemersatu bangsa, politik yang stabil mendukung pembangunan, ekonomi yang kuat menjaga kesejahteraan, sosial budaya menjaga identitas bangsa, dan pertahanan keamanan berperan dalam menjaga kedaulatan negara. Oke, saya kembalikan ke moderator. Selanjutnya, kepada Saudari Wiji Sri Lestari selaku pemateri kedua, saya persilahkan. Selanjutnya kita masuk ke tantangan ketahanan nasional. Di sini dibagi menjadi beberapa. Yang pertama itu ada cyber security, di mana itu atau keamanan siber. Ancaman ini banyak terjadi di dunia digital, seperti kebocoran data nasional dan serangan hoaks pada sistem negara. Yang kedua ada radikalisme, di mana ini mengancam ideologi kita karena adanya paham-paham ekstrim yang bisa memecah belah persatuan bangsa. Yang ketiga ada ketahanan pangan dan energi, di mana kita dituntut untuk mandiri dan tidak ketergantungan pada impor luar negeri agar kebutuhan pokok rakyat selalu aman. Yang keempat ini ada intervensi asing, di mana adanya tekanan atau pengaruh politik dan ekonomi dari negara luar yang coba menyetir kebijakan Indonesia. Selanjutnya kita masuk ke strategi penguatan ketahanan nasional. Di sini yang pertama ada pendidikan karakter, di mana kita harus menanamkan nilai-nilai Pancasila itu sejak dini. Yang kedua ada hilirisasi industri, di mana kita harus mengelola sumber daya alam di dalam negeri untuk kemandirian ekonomi kita. Yang ketiga ada modernisasi alutsista, di mana kita harus memperkuat ketahanan fisik kita. Yang keempat ada literasi digital, itu kita harus membentengi masyarakat dari ancaman informasi palsu atau hoaks. Jadi kesimpulan dari presentasi kami hari ini, ketahanan nasional adalah tanggung jawab kolektif. Jadi bukan hanya tugas TNI atau Polri, melainkan tugas setiap warga negara melalui penguatan di bidangnya masing-masing, seperti ekonomi, budaya, maupun teknologi. Dengan ketahanan nasional yang kuat, Indonesia dapat menjaga stabilitas dan mencapai kemajuan yang berkelanjutan.
Ketahanan nasional yang kuat menjadi modal utama dalam menjaga kedaulatan negara serta mewujudkan Indonesia yang aman, maju, dan sejahtera. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.